Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa bersama-sama di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh yang indah ini kami akan mengkaji sebuah judul Ratu Dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ratu-ratunya dosa, raja-rajanya dosa, dosa-dosa yang terakbar bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian kita ketika kita masih duduk di dalam tatanan syariat, maka kita memandang suatu dosa itu adalah dari perilaku-perilaku badaniah, dari perilaku-perilaku ragania, dari perilaku-perilaku zahiriah. Jadi yang nampak oleh mata kita selama ini, bila tidak cocok, bila tidak bagus, dan bila tidak sesuai dengan tatanan-tatanan agama, tidak sesuai dengan tatanan-tatanan kebaikan di sisi manusia, yang mana menyimpang dari kebaikan, menyimpang dari agama, maka disitulah letaknya sebuah dosa. Jadi dosa itu adalah suatu hal yang menyimpang dohir-dohirnya, badan-badannya, raga-raganya, menyimpang dari suatu agama atau suatu kebaikan-kebaikan di dalam agama. Contoh bagi orang Islam yang tidak melakukan sholat 5 waktu, yang tidak melakukan syariat-syariat agamanya, maka ia akan disebut berdosa. Manusia yang sering bermaksiat, minum-minuman, main perempuan, berzudi, berzina, mencuri, dan apapun itu di dalam melaku raga-raganya, maka ia termasuk di dalam dosa-dosa yang besar. Maka dari itu kita perlu tahu dahulu dosa itu yang bagaimana. Dosa itu seperti apa? Kok kita takut dengan dosa? Padahal dosa tidak melihat kita. Padahal dosa tidak tahu kita. Padahal kita sendiri
tidak tahu apa itu dosa. Kita selama ini hanyalah tahu akibat-akibat lelaku badania yang terhukumi dengan hukum dosa. Tapi kita sendiri tidak tahu yang bagaimana dosa itu. Secara syariatnya, bila ada orang yang berbuat buruk kepada orang lain, maka ia terkena dosa. Atau ia bisa dilaporkan ke polisi dengan perbuatan yang tidak baik itu. Dengan perbuatan yang merugikan orang lain itu. Seperti pencurian, seperti pembegalan, seperti perampokan. Ia akan mendapatkan akibat dari dosanya, yaitu masuk penjara. Dipenjaralah orang-orang yang berbuat fahsya wal mungkar secara syariatnya. Namun di sini apakah dosa itu suatu penjara? Kita selama ini menggaung-gaungkan nama dosa, tapi bagaimana bentuk dosa itu? Apakah dosa itu seperti penjara? Apakah dosa itu seperti LP? Ada bentuknya, ada kenyataannya, ada wujudnya. LP itu akibat orang-orang yang berbuat dosa. Akibat orang-orang yang berbuat salah. Akibat orang-orang yang tidak melaksanakan syariat-syariat agamanya, tidak berjalan dengan tuntunan kitab-kitab sucinya. Maka dari itu berlakulah manusia yang menyimpang dari agama-agamanya, karena tak satu pun agama mengajarkan keburukan. Semua agama yang ada di muka bumi ini berlandaskan kebaikan. Semua mengajarkan kebaikan. Bila pun toh ada yang mengajarkan keburukan di dalamnya, itu bukan ajaran agamanya. Itu hanyalah individu-individu hati masing-masing manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apakah yang disebut dosa itu? Kalau secara syariatnya dosa adalah penjara, LP, yakni ketika manusia bersalah maka akan masuk penjara. Itulah akibat fahsya wal mungkar secara dohiriahnya. Kejahatan-kejahatan secara badanianya akhirnya kena dosa, yakni masuk penjara. Lalu apakah yang dikatakan dosa itu penjara itu? Penjara itu kan akibat dari perbuatannya. Sama halnya dosa itu pun juga akibat dari perbuatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bacakan di dalam surat Al-A'raf yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di sini baru kita mulai terbuka. Apa sih dosa itu? Apa sih penjara itu? Apa sih ratu dari sebuah ratunya dosa? Apa sih raja dari rajanya dosa itu? Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maknanya menzalimi diri kami sendiri itu apa? Ketika Adam dan Hawa mulai makan buah huldi, makan kayu huldi. Ketika manusia datang detik akil balik tiba, maka manusia mulai makan buah pengakuan bahwa hidup ini adalah hidupku hamba. Badan ini adalah badanku hamba. Padahal semenjak kelahiran bayi itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci, bersih, maknanya tanpa dosa. Kenapa dosanya tidak ada? Karena bayinya belum bisa makan buah khuldi. Karena bayinya belum memakan buah-buah yang terlarang. Buah-buah yang tak boleh dimakan oleh manusia, yakni buah kehidupan dan buah badan yang diakui sebagai milik dan ciptaan manusianya. Seolah-olah manusia merasa mencipta akan badan-badan ini. Seolah-olah manusia merasa sebagai pencipta atas pergerakan-pergerakan badan ini. Ketika kita bangun tidur, seolah-olah kitalah pencipta atas bangunnya badan ini bangun tidur. Ketika kita berdiri, seolah-olah kitalah penguasa atas berdirinya badan ini. Ketika kita mandi, seolah-olah kitalah sebagai pencipta badan ini dan memandikan badan. Ketika saat sholat, seolah-olah kita yang merasa melakukan ibadah sholat di dalamnya atas kekuasaan diri manusia kita. Ketika kita bekerja, seolah-olah yang mencipta badan untuk bekerja itu datangnya dari diri manusia kita daripada datang dari Sang Pencipta, pemilik hidup dan badan ini selama ini. Maka inilah yang disebut-sebut ratu dari ratunya segala dosa. Raja dari rajanya segala dosa. Ketika manusia makan buah khuldi. Makan buah pengakuan bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Makan buah pengakuan diri bahwa badan ini milik manusianya. Apalagi apa yang terjadi di dalam seluruh kehidupan ini pasti jatuh terkuasai di dalam hawa nafsu manusianya. Itulah pangkal ratu-ratunya dosa. Itulah pangkal raja-rajanya dosa. Itulah alat untuk pemutus amal-amal manusia kepada Tuhannya. Itulah alatnya iblis untuk memutus syariat-syariat manusianya kepada syariat Tuhannya. Itulah pemutus agama-agama manusia kepada agama Tuhannya.
sehingga apapun yang dilakukan semuanya di dalam jahanamnya Allah, di dalam nerakanya Allah yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Bahan bakar neraka itu adalah ketika badan-badan ini masih teraku-akui sebagai badan manusianya. Ketika kehidupan ini masih teraku-akui kehidupan manusianya. Tanda buktinya bahwa Allah itu goib. Tak ada di hatinya. Itulah tanda-tanda. Dan itulah kenyataannya. Yakni ratu dosa. Rajanya dosa. Itulah akbar-akbarnya dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dan badan buah khuldi ini semuanya di dalam lembah dosa. Seluruhnya diakui ratu dosa oleh sang pengaku. Maknanya disitulah dosa-dosa itu berada. Ketika hawa nafsu kita, ketika diri kita masih ada, maka kitalah sebagai ratunya dosa. Maka kitalah adalah raja-rajanya dosa di dalam hati kita selama ini. Mari kita lanjutkan ayatnya dari Al-A'raf. Ayat yang ke-24. Qala bidu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Yang artinya Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang ditentukan. Jadi ketika manusia mulai menjadi ratunya dosa, ketika manusia mulai menjadi rajanya dosa, ketika manusia merasa lebih wujud daripada Tuhannya, ketika manusia merasa lebih hidup daripada Tuhannya, ketika manusia merasa lebih berkuasa daripada Tuhannya, saat itulah lembah dosa terwujud pula bagi manusianya. Maka turunlah kamu dan kamu akan saling bermusuhan satu dengan lainnya. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang ditentukan. Jadi cipta diri manusia kita mulai terjadi. Kita dirundung keinginan-keinginan, cita-cita yang mana semuanya tertuju bukan kepada Allah tapi kepada dunia. Semua serba urusan dunia. Karena manusianya makan buah khuldi, maka hatinya diubek-ubek oleh dunia. Hatinya diubek-ubek dengan kebutuhan dunia. Hatinya diubek-ubek dengan babakan dunia. Sehingga diubek dengan api neraka. Itulah puncak-puncak dari segala dosa. Itulah ratu-ratunya dosa. Itulah raja-rajanya dosa ketika hawa nafsu kita menjadi ratu di dalam hidup dan badan ini. Ketika hawa nafsu kita merajai kehidupan dan badan ini,
itulah ratu dan rajanya dosa bagi setiap diri manusia. Mari kita lanjutkan ayatnya. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Yang artinya Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Maknanya di dunia ini kita hidup dan di dunia ini kita mati dan di dunia inilah kita dibangkitkan. Maka jelaslah sudah bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat akan nyata di dalam hatinya hari kehidupannya, hari kematiannya, hari kebangkitannya. Maka nyatalah bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat sebelum mi'raj kepada Allah ditunjukkanlah neraka, ditunjukkanlah surga dan setelah itu bermi'raj kepada Allah, yakni bangkit di hari kebangkitan, menyadari bahwa diri manusia ini hanyalah makhluk dan ada yang meratui dan ada yang merajai dan ada yang menciptakan dan ada yang menghidupkan dan ada yang mengkuasakan dan ada yang mengkehendakkan diri manusia kita daripada diri manusia kita sendiri. Jadi ketika manusia merajai, mentuhani, meratui hidup dan badan ini, itulah dosa. Dosa yang paling besar daripada dosa yang dilakukan dengan raga-raganya. Jadi dosanya hati ini lebih akbar, lebih nyata ketimbang dosa yang dikerjakan selama ini yang kelihatannya memenuhi penjara-penjara atau LP-LP yang kita lihat di luar sana. Semua itu akibat dari ratunya. Semua itu akibat dari rajanya. Tapi jangan salah, bukan orang-orang itu saja yang ada di penjara itu yang merajai dosa, yang meratui dosa. Orang-orang yang kelihatannya ratu ibadah pun, yang ahli ibadah secara syariat pun, yang ahli sholat secara syariat pun, yang ahli tahajud secara syariat pun, yang ahli sholat duha secara syariat pun, yang rajin berpuasa secara syariat pun, bila di dalam hatinya yang jadi ratu, yang jadi raja masih manusianya, itu posisinya ya podo wae, berada di lembah dosa, berada di dalam anar. Mari kita lanjutkan kembali. Kita ditunjukkan, semua ini ditunjukkan oleh Allah sebagai pencipta diri manusia kita, yang ditunjuki, yang sudah disurati di dalam Al-Quran. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia, termasuk untuk diriku dan untuk kita-kita semua, jamaah uripe Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair.
Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi apapun yang ada di dunia ini adalah pakaian-pakaian takwa yang diperuntukkan dari Tuhanmu untuk diri manusia. Jadi maknanya pakaian takwa itu yang bagaimana? Untuk menutupi aurat-auratmu. Pakaian takwa itu bagaimana? Untuk menebus dosa-dosamu. Pakaian takwa itu yang bagaimana? Untuk menghancurkan dosa-dosamu. Pakaian itu adalah sudah taubatlah dari dirimu yang menjadi ratu atas dirimu. Bertaubatlah dirimu atas menjadi raja yang merajai Tuhanmu, yang meratui Tuhanmu selama ini. Sehingga Allah tak nyata bagimu, sehingga Allah goib atas dirimu. Itulah penebusan dosa, dan itulah kiamat, dan itulah hari kebangkitan. Bagi orang yang sudah berbaiat pasti memahami hari kebangkitan itu, karena mereka sudah pada bangkit dari kuburnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini hingga kita meninggal nanti, hingga kita dipanggil nanti, hingga ketemu syakaratul maut nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua akan menjadi wali-walinya Allah. Semua manusia itu hakikatnya ya wali-walinya Allah. Karena mayoritas manusia selama ini, mayoritas kebanyakan tidak mau jadi walinya Allah. Lebih cinta dan lebih senang menjadikan dirinya sebagai wali, yakni sebagai Tuhan, daripada bertuhankan kepada Allah sebagai penciptanya. Semoga kita semua dapat memahami semua paparan-paparan yang ada di channel Uripe Allah ini, dan semoga kita bisa mengaplikasikan di dalam keseharian kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.